Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan Allah menyatakan kehendak-Nya kepada kita melalui kebenaran firman-Nya yang terkandung di dalam kitab Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Setiap orang pasti tidak mau didustai atau dibohongi oleh siapapun. Setiap orang menghendaki orang yang jujur, seperti suami atau istri yang jujur, ayah atau ibu yang jujur, anak yang jujur, mertua yang jujur, menantu yang jujur, pekerja yang jujur, pimpinan yang jujur, pacar yang jujur, tetangga yang jujur, pedagang yang jujur, pembeli yang jujur, pendeta yang jujur, penatua yang jujur, anggota jemaat yang jujur, dan lain-lain. Pokoknya setiap orang menghendaki kejujuran dari orang lain. Bahkan pembohong atau pendusta pun menghendaki setiap orang jujur kepadanya. Di antara grup koruptor pun kejujuran itu sangat penting, meskipun mereka telah bertindak tidak jujur. Ironis bukan? Ya, memang ironis. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena menuntut kejujuran dari orang lain lebih mudah daripada diri sendiri jujur. Tidak sedikit orang memilih berdusta atau berbohong daripada mengatakan kebenaran atau berbicara dan bertindak jujur. Ada orang yang berpikiran bahwa berdusta atau berbohong itu terkadang perlu demi kebaikan hubungan dalam pernikahan, dalam pertemanan, atau dalam melanggengkan bisnis bersama. Tetapi pikiran demikian tentu dari posisi pelaku yang berniat tidak jujur atau berniat berbohong. Sedangkan jika orang yang berpikiran demikian berada pada posisi korban ketidakjujuran, pastinya ia tidak mau didustai atau dibohongi. Mengatakan kebenaran atau jujur dalam perkataan dan perbuatan pasti ada risikonya, seperti dibenci, ditolak, bahkan dibunuh. Sedangkan berdusta atau berbohong itu dapat menyenangkan hati orang lain, diterima dalam komunitas, atau selamat dari risiko yang mengancam nyawa. Lalu, manakah seharusnya yang kita pilih? Jujur atau berdusta? Nasihat dari penulis Amsal 12 ayat 19 ini menekankan bahwa berdusta atau berbohong itu hanya memberi manfaat dalam kurun waktu yang pendek. Sedangkan mengatakan kebenaran atau jujur dalam perkataan dan tindakan itu memberikan manfaat yang kekal selama-lamanya. Beratnya atau susahnya jujur dalam perkataan dan tindakan itu membuktikan bahwa jujur itu sangat berharga. Itulah sebabnya orang yang jujur itu sangat berharga. Orang jujur yang mati karena jujur menyatakan apa yang benar dan apa yang salah lebih berharga daripada orang yang hidup lama memelihara kebohongan. Sementara orang yang jujur yang telah mati itu terus dikenang, berulang-ulang dikisahkan karena perjuangannya memberikan keteladanan. Pembohong yang tidak bertobat hidup dengan masalah kejiwaan yang akut. Singkatnya, pembohong yang tidak bertobat pasti tidak akan berjiwa bahagia. Dampak dusta atau kebohongan itu sangat merusak. Apakah Anda tahu siapa bapa dari segala dusta? Ya, iblis. Sebagaimana ditegaskan oleh Yesus Kristus, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu.
ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Korban pertama dari dusta iblis adalah Hawa, kemudian Adam, dan selanjutnya umat manusia tanpa terkecuali. Dengan mendustai Adam dan Hawa, iblis menggiring umat manusia berdosa kepada Tuhan pencipta mereka. Roma 3 ayat 23. Akibatnya umat manusia terancam maut atau kebinasan kekal upah dosa itu. Roma 6 ayat 23a. Syukurlah Tuhan Allah memiliki kasih yang sangat besar melampaui seluruh dosa umat manusia. Karena kasihnya, dia telah mendamaikan umat manusia berdosa kepada dirinya melalui Yesus Kristus. 2 Korintus 5 ayat 18-20. Sehingga setiap orang berdosa yang sungguh-sungguh mempercayai, mengakui dan mengandalkan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, pasti akan selamat dari kebinasaan kekal atau pasti akan beroleh hidup kekal. Injil atau kabar sukacita ini bukanlah kabar hoaks atau dusta atau kebohongan, sebab Yesus Kristus sendiri telah menyatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Betapa beruntungnya kita menerima kabar yang benar dari Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Konsekuensi dari iman kita di dalam Yesus Kristus adalah kita hidup menurut firman Tuhan Allah yang merupakan sumber kebenaran, bukan menurut pada iblis, bapa segala dusta itu. Rasa syukur kita akan anugerah keselamatan dari Tuhan Allah itu kita wujudkan dalam perkataan dan perbuatan yang jujur di dalam keluarga, di tempat kerja, dan di setiap ruang sosial keberadaan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa, Engkau memperkenankan kami hidup di hari yang baru ini. Daripada mula kami menerima berkat kebutuhan dan keperluan kami sebagai bekal kami untuk menjalani kehidupan yang mempermuliakan Engkau pada hari yang Kau karuniakan ini. Ya Bapa, firman-Mu telah kami terima. Mampukanlah kami untuk berkata jujur dan bertindak jujur, sebab Engkaulah sumber kebenaran bagi kami. Sehingga di dalam segala perkara, di dalam keluarga, di tempat kerja, di setiap ruang sosial kehadiran kami hadir menyatakan kejujuran. Tuhan, berkatilah pekerjaan kami hari ini, sehingga kami boleh berhasil, sukses, ada rezeki yang bisa kami bawa dalam rumah tangga kami, keluarga kami, dalam kehidupan pribadi kami, yang bisa kami nikmati dengan rasa syukur dan sukacita. Lawat dan berkati ya Bapa, kami, anggota keluarga kami, kerabat kami, atau teman-teman kami yang sedang menjalani proses pemulihan dari sakit COVID-19, sembuhkanlah mereka ya Bapa oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Lawat dan berkati bangsa dan negara kami pada masa pandemi COVID-19 ini, supaya kami dapat melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Biarlah bangsa kami ini melihat kemurahan Tuhan, mujizat yang diperbuat oleh Tuhan, dan kami boleh senantiasa bersyukur kepada Bapa atas kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Pakailah hidup kami ya Bapa untuk menggenapi kehendak-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terimalah permohonan kami ini di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin.